Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan satu proses yang cukup penting di dalam rangkaian proses penetasan yang kita lakukan di penetasan skala rumah tangga ya. Jadi pemindahan telur dari mesin setter ke mesin hatcher. Nah, seperti apa prosesnya? Kita akan ulik semuanya di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas B Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua bersama The Mas B Channel. Terima kasih senantiasa setia mengikuti channel ini. Saya doakan teman-teman semoga usahanya tambah lancar, tambah berlimpah, dan tambah berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melakukan satu proses yang cukup penting di dalam proses penetasan, yaitu pemindahan dari mesin starter, mesin setter ke mesin hatcher. Nah, karena ini ya teman-teman, sebelumnya kita spoiler dulu. Kita sampaikan dulu teman-teman. Jadi ini kan penetasannya kan masih skala rumah tangga. Jadi masih kecil-kecilan lah ya. Jadi di sini kita ada beberapa jenis mesin yang kita gunakan selama proses penetasan mulai dari 0 hari sampai nanti menetas umur 28 hari itu. Nah, di sini saya sampaikan ini adalah mesin manual kita. Ya, semi otomatis lah, yang otomatis itu bagian setting suhunya. Ya, dia yang otomatis 38 mati, lampunya mati, listriknya padam, nanti 37 nyala lagi. Itu kita pakai termostat ini. Tapi pembolak-balikan telurnya kita masih secara manual. Nah, di perjalanan usaha kita menemukan mesin yang hemat energi. Nah, kenapa? Karena yang ini teman-teman yang teman bisa lihat ini cukup boros ya. Listriknya cukup boros. Jadi meskipun pakai bohlam 5 watan, ini cukup menyedot listrik yang cukup besar ya. Satu mesin ini yang kapasitas sekitar 510 butir ini, dia listriknya bisa sampai 260 watt. Kemudian kita ketemu dengan teman-teman yang lain yang paham tentang kelistrikan dan lain sebagainya. Akhirnya kita menemukan mesin yang hemat energi ya, kapasitasnya jauh lebih besar, yaitu sekitar 2000 butir, namun dayanya listriknya itu hanya 216 watt. Jadi jauh lebih hemat dibandingkan mesin yang ini. Meskipun demikian, dua jenis mesin ini tetap kita gunakan. Kenapa? Karena mesin yang tadi yang teman-teman bisa lihat nanti ya, ada yang seperti lemari itu benar hemat energi, namun untuk proses penanganannya ketika menetas itu cukup ribet, sehingga lebih simpel pakai mesin ini. Sehingga prosesnya ini kita sampaikan secara umum ya. Nanti telur itu masuk dari peternak, itu masuk umur 0 sampai 10 hari kita tempatkan di sini. Karena di situ masih ada proses teropong telur, masih ada proses candling, proses seleksi dan lain sebagainya. Nah, itu sampai umur 10 hari masih di sini. Nanti mulai umur 11 hari, ini udah umur 11 hari ini, kita akan pindah ke mesin yang model lemari itu tadi yang hemat energi. Di mesin itu nanti telur sampai umur 23 hari. Jadi sekitar 13 hari di mesin yang hemat energi itu. Setelah itu mulai retak, telur itu mulai retak, kita pindahkan lagi ke mesin yang ini. Sehingga nanti ketika proses penetasan, DOD itu netas, kan banyak itu ya, kotoran-kotoran yang ada itu mudah untuk membersihkannya. Nah, ini kita pindah dulu telur ini. Ya, kita ambil secara manual pakai X-ray ini ya. Ini satu X-ray isinya 30 butir, kita pindah, kemudian kita tempatkan di mesin yang hemat energi itu.
Oh iya teman-teman, ada satu poin penting lagi ya, karena memang perlakuan telur ini kan dari 0 hari sampai 28 hari itu kan ada perlakuan khususnya. Jadi untuk itu agar kita tidak salah dalam perlakuan, itu harus kita catat tanggalnya, kapan tanggal masuk telur itu, kapan mulai teropong, kapan mulai pembalikan saja, kapan mulai pembalikan semprot airnya, dan kapan mulai semprot air plus garamnya. Nah, ternyata itu ada catatannya, ada hari-hari mulai kapan, mulai umur berapa perlakuan itu dilakukan. Nah, sehingga agar kita tidak salah, nanti takutnya ketika telur itu baru umur, misalnya baru umur 5 hari ternyata sudah disemprot dan sebagainya. Nah, itu kan akibatnya cukup berdampak terhadap daya tetas nantinya. Sehingga perlu kita catat di sini. Yang pertama adalah kapan telur itu masuk, tanggal berapa dicatat, jumlahnya berapa, masuk ke nomor mesin berapa. Kemudian setelah itu tanggal teropong, itu tanggal berapa. Kemudian mulai balik telur tanggal berapa, mulai semprot tanggal berapa, mulai semprot garam tanggal berapa. Itu harus tercatat semuanya dan detail di sini ya. Termasuk menetas jumlahnya berapa. Nah, itu ada di sini semua. Nah, itu pentingnya pencatatan sehingga perlakuan kita terhadap telur itu tidak salah. Karena kita kan mindah-mindah telur ini ya. Tiap umur 11 dipindah, umur 23 dipindah lagi ke mesin yang semi otomatis ini. Nah, itu sangat penting teman-teman untuk rajin mencatat. Nah, ini teman-teman, mesin yang kita sebutkan tadi, mesin yang kapasitasnya jauh lebih besar tapi sangat hemat energi. Kita tempatkan tadi telur yang sudah kita pindah dari mesin yang manual tadi, kita pindah ke mesin yang besar ini. Ya. Jadi ini karena raknya geser, jadi ini raknya digeser teman-teman ya. Jadi kiri kanan, sehingga ada dua jenis mesin untuk penggeraknya. Ada yang tipenya digoyang. Bukan goyang ya, jungkat-jungkit gitu. Ada juga yang tipe yang kedua ini yang rak geser, jadi telurnya yang glinding. Digeser ini raknya, nanti bisa bergeser secara pakai motor gitu ya. Jadi dari sini, ini telur yang sudah umur 23 hari kita akan keluarkan, kita masukkan ke mesin yang semi otomatis atau mesin yang manual, pembalikannya manual itu tadi. Kemudian dari sana kita masukkan ke mesin sini yang sudah umur 11 hari, kita masukkan ke sini. Dari situ kita alhamdulillah hasil tetasannya cukup bagus ya, dan juga dari biaya produksi itu sangat-sangat menghemat sekali. Dulu ketika kita belum menemukan mesin ini, itu biaya listrik kita per bulannya bisa sampai 1.800.000. Itu untuk operasional, biaya operasional saja. Sehingga cukup besar. Nah, ketika kita menemukan mesin ini dibantu oleh teman-teman yang lainnya, alhamdulillah dari biaya operasional tadi sangat turun drastis. Sekarang tinggal sekitar 800.000 per bulannya untuk biaya listriknya. Jadi menghemat 1 juta rupiah dalam 1 bulan. Ini kan sangat-sangat membantu sekali. Dengan jumlah telur yang sama. Jadi mesin yang jumlah telur yang sama, biaya operasionalnya bisa ditekan. Nah, ini sangat membantu bagi para penetas ataupun peternak yang ingin mengembangkan usaha penetasannya. Gitu ya, dari bisa menekan biaya operasional. Nah, ini kita pindah secara manual. Ya, karena kita belum skala pabrikan ya teman-teman, kita masih skala rumah tangga. Jadi ya sebetulnya tidak terlalu berat juga. Pekerjaannya cukup ringan. Mindah ini tidak lebih dari 30 menit sudah selesai. Untuk kita pindah 4 rak hari ini. Oke. Baik teman-teman, sambil kita pindah ke sana, kita juga harus mensortir dulu. Nah, di sini ada telur-telur yang rusak biasanya. Ya, jadi tidak semua telur yang ada bibitnya itu bisa menetas. Ada juga di pertengahan perjalanan telur embrionya itu mati atau tidak berkembang. Ini salah satu contohnya nih.
lihat, nah ini sudah busuk teman-teman. Jadi ini kelewatan biasanya. Jadi kita kan tiap hari kontrol, tapi karena ini istilahnya mesinnya cukup besar sehingga ada yang kelewatan juga. Bisa dicek. Nah, ini telur yang busuk dan keluar. Ini baunya luar biasa. Yes. Baunya cukup menyengat. Ya, ada beberapa di sini. Ada yang ini kulitnya sudah menghitam dan kalau kita pegang dingin, ya, nggak hangat. Kalau telur yang dia masih hidup, embrionya masih hidup itu terasa hangat. Kalau ini sudah dingin. Nah, sehingga ini harus dibuang agar tidak meracuni yang lainnya. Mungkin teman-teman nanti akan ada yang bertanya mungkin, apakah tidak berpengaruh Mas telur yang dari mesin tetas kita keluarkan di suhu ruangan? Ini kan kita tempatkan di suhu ruangan kan ini ya. Jadi kita ambil dari mesin tetas, kita keluarkan dan beberapa saat ini ada di suhu ruangan. Apakah berpengaruh terhadap daya tetasnya? Selama ini ya, selama pengalaman kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi aman-aman saja. Bahkan ini yang lebih ekstrim lagi teman-teman, pernah suatu ketika mati listrik ya, di tempat saya mati listrik kurang lebih sekitar 4 jam. Ini udah agak was-was itu ya. Tapi ternyata pada saat menetas, alhamdulillah tetasannya masih normal. Jadi daya tetasnya masih normal. Sehingga dari situ kita dapat satu pengalaman, meskipun telur itu setelah masuk ke dalam mesin tetas, kemudian mati listrik misalnya atau suhunya turun di suhu ruangan, selama dia masih sekitar 3-4 jam insya Allah itu masih aman-aman saja. Nah dari situ kita tidak terlalu khawatir lagi ketika mati listrik dan lain sebagainya, dan memang hasilnya masih normal-normal saja. Termasuk kita keluarkan ini ya masih normal saja, masih baik-baik saja, masih aman-aman saja gitu, tidak ada masalah. Itu ya sedikit pengalaman dari kami teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menemani kami untuk memindah telur dari mesin yang semi otomatis ke mesin yang besar ini. Semoga teman-teman nanti juga bisa berkreasi sendiri ataupun ini bisa menjadi inspirasi sehingga bisa menambah pundi-pundi pendapatan dari teman-teman semuanya juga. Semoga bermanfaat sehingga kita dapat amal jariah juga nantinya. Oke, itu dulu teman-teman. Mohon maaf atas segala kesederhanaan yang ada. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin menambah kebermanfaatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Legend.